Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al ikhwa wal asatidzah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mendapatkan ampunannya sehingga dimasukkan kelak ke surganya al-abadiyah. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau SAW di surganya Allah. Ikhwani hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan masih pembahasan kita tentang madakhilus syaitan, pintu masuknya syaitan. Karena Al-Uzaifah, salah satu sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi. Dahulu sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan kebaikan. Namun saya sendiri bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, agar jangan sampai saya terjatuh ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Karena terkadang kita terjatuh pada suatu kesalahan atau keburukan karena kita tidak mengetahuinya. Nah, di antara perangkap syaitan, ikhwani rahimakumullah jami'an, adalah al-ghaflah. InsyaAllah kita akan bahas dua pintu masuk syaitan pada kesempatan ini. Al-ghaflatu, yaitu kelalaian. Asy-syaitanu lil insani aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Dari sini harus kita selalu tanamkan bahwasannya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Dialah yang menyebabkan kakek kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh bebuyutan, ikhwani rahimakumullah, adalah syaitan laknatullah alaihi. Idza ghafilal insanu, nah, jikalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala insan itu kan artinya pelupa, nisyan, ya, suka lupa. Jikalau kita, ya, sebagai manusia lalai an dzikri rabbih, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dakhala alaihi syaitanu, maka syaitan akan masuk. Jadi di antara pintu masuk syaitan adalah kelalaian. Min madakhilil ghafla fansahu dzikrallahi was-shalah wa jamil ibadat. Sehingga ketika syaitan sudah masuk, kita akan dibuat lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melalaikan salat dan semua macam-macam ibadah yang diwajibkan atas kita. Hatta ansahul qur'ana, sampai dia pun lupa kepada petunjuk, yaitu Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid, kami akan ikatkan kepada mereka apa? Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan ikatkan kepada mereka syaitan. Ya, diikat kepada mereka syaitan. Fahuwa lahu qarin, yang akan selalu membersamainya, sehingga selalu diajak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, maka syaitan itu akan menghalangi manusia yang lalai tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, bahkan mereka menyangka berada di atas kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Zuina lahum su'amalihim, jadi keamalan-amalan mereka itu dijadikan indah, sehingga mereka menganggap dirinya telah berada di atas kebenaran, padahal dalam kesesatan. Ini diantara akibat orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, dan ketika hari di mana ya manusia yang zalim itu akan menggigit jari-jari mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, sungguh celakalah aku, mengapa dulu aku tidak menjadikan jalannya Rasul itu sebagai jalan saya. Ya, jalannya Rasul sebagai jalan saya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sungguh celakalah aku, kenapa aku seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani ani dzikri, dia telah menjadikan saya lalai. Ikhwani rahimakumullah jami'an, maka hendaknya kita berhati-hati dalam memilih teman. Ya, kita sudah mau pergi ta'lim, baca pasti. Kita sudah pergi sholat jamaah, nanti pilih lagi. Ini teman yang bisa melalaikan kita. Mari kita dulu ngopi dulu sana sampai tengah malam. Lalai ikhwas sekalian. Laqad adallani an dzikri, dia telah membuat saya lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idja'ani, padahal aku tahu itu. Semua roga gaib. Tapi kita dibuat lalai oleh teman kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Wa kana syaitanu lil insani khadula, syaitan itu sangat licik ya kepada manusia. Sampai pada taraf apa kau sekalian? Wa qala Rasul pun alaihi salatu wassalam mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dia telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, tidak dibaca, karena sudah begadang, sudah lalai dengan aktivitasnya, dibuat lalai sehingga tidak ada waktu lagi untuk Al-Qur'an. A'udzubillahi min dzalik. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, ya harusnya kita harus senantiasa menyesali diri kita kalau lewat 5 waktu tidak ada ayat yang kita baca, tidak membuka halaman-halaman Al-Quran. Sungguh sangat celakalah kita. Ya, 5 waktu terlewatkan tidak kita membaca Al-Quran. Dan sering saya sampaikan, ikhwani rahimakumullah jami'an, kalau tidak sempat membaca mushaf, baca apa yang telah kita hafal. Al-Fatihah bukankah dari Al-Quran? Kita sudah hafal Al-Fatihah. Kita mengantar anak kita ke sekolah, ke kantor, baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca kul yang 3. Itu Al-Quran yang kita baca juga. Kalau tidak sempat membuka mushaf, kita punya HP ini, ya download aplikasi Al-Quran. Karena kalau kita buka aplikasi Al-Quran tidak mesti dalam keadaan berwudu. Nah, kalau memegang mushaf harus dalam keadaan berwudu, tapi kalau aplikasi tidak mesti dalam keadaan berwudu. Dengan jeneko, tidak apa-apa, buka saja baca, walaupun lebih abdul dalam keadaan berwudu. Makanya di antara sebagian ulama kita yang membolehkan bagi Al-Quran, membolehkan bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, silakan membaca Al-Quran, tapi jangan pakai mushaf, pakai aplikasi silahkan. Apalagi yang punya hafalan, karena jangan sampai kita lalai. Karena kalau kita sudah lalai, kita akan dimasuki oleh syaitan, dibuat menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya sungguh begitu banyak manusia, ya sebagian besar dari manusia itu sangat lalai dari ayat-ayat kami. Walam yaktafi syaitanu bidzalik. Dan syaitan belum cukup di situ. Bal ja'ala ibna Adam, bahkan menjadikan kita ini yang lalai, yang biasanya lalai, menjadikan anak cucu Adam itu yaghfalu anil mauti, lalai dari ada namanya kematian. Ikhwani rahimakumullah jami'an, harus kita tanamkan baik-baik. Setiap hari itu usia kita berkurang, bukan bertambah. Setiap tahun itu usia kita berkurang, bukan bertambah. Makanya syariat Islam tidak mensyariatkan adanya ulang tahun. Ulang tahun Turki tidak ada syariat Islam seperti itu. Justru kita harus renungi, setiap bertambah tahun itu berkurang usia kita, berkurang jatah usia kita di dunia ini. Harus kita menyesali, justru kita menyesal, muhasabah diri, bukan justru yang poya-poya. Kalau mau bersyukur kepada Allah, silakan bersyukur dengan apa? Menggunakan fasilitas kehidupan ini, penglihatan, pendengaran, dan semua yang kita rasakan ini pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur namanya. Kata Allah kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Nabi Daud, i'malu, beramallah, syukra, sebagai tanda syukur kepadaku. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah lalai dari itu, ada teman-teman kita yang membuat kita lalai, kita akan dibuat lalai dari mengingat kematian. Masih muda jeki. Siapa yang jamin? Dengan slogan-slogan yang mengatakan muda poya-poya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal umur usia muda itu merupakan usia yang paling produktif untuk beramal. Kalau tua mungkin ya banyak sakit-sakitan, tidak terlalu bisa beramal. Mumpung kita masih muda, justru kita harus banyak beramal. Jangan sampai kita akan menyesal nantinya, na'udzubillah min dzalik, mau sujud tidak bisa sujud. Subhanallah, banyak orang tua kita mungkin sudah sepuh, mungkin melo kasih sujud, dia nan sujud, hanya bisa sholat duduk, ya, tidak bisa lagi berdiri, tidak bisa sujud. Ya, subhanallah, nikmat sangat besar kalau kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal qabr, ya, dibuat lupa kita dari ada namanya kuburan. Wal ba'thi, dibuat kita lupa dari adanya hari kebangkitan. Wan nusyur, akan dikumpulkan. Wal hisab, adanya hari penghisaban. Wal mizan, adanya hari penimbangan amalan-amalan. Wal jannati wan nar, kita dibuat lupa adanya namanya surga dan neraka. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sungguh telah dekat ya hisabnya manusia itu, padahal mereka masih dalam keadaan kelalaian dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'ti min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun, setiap datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya peringatan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka apa? Ya, mereka bermain-main. Mereka bermain-main. Lahiyatan qulubum, hatinya menjadi lalai. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa syaitan masuk ke dalam perangkap ini? Dakhala iblisu ala ibni Adam min madakhil ghafla liyaj'alahum, agar kita ini dibuat menjadi al-halikin, orang yang binasa, wal khasirin, orang yang merugi, fid dunya wal akhirah, dalam di dunia ini dan di akhirat kelak. Bukankah ayat yang sudah kita hafalkan, ikhwani rahimakumullah jami'an, wal asri, demi masa, ini sudah kita hafalkan, dan mungkin kalau kita mau cepat-cepat sholat sunat, ini yang kita baca, padahal memiliki faedah dan keagungan, keutamaan dalam surat ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu", seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an kecuali surat ini sebagai hujah bagi manusia, lakafathum, maka cukuplah baginya. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu rugi.
Jadi asalnya kita rugi semua. Illal ladzina amanu. Bagaimana keluar dari kerugian? Kita menjadi orang beriman. Dan kita tidak bisa beriman dengan iman yang baik kecuali dengan menuntut ilmu. Kita sudah sebutkan tadi malam atau tadi subuh. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari. Kita tidak tahu dan kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali dengan ilmu, apalagi persoalan yang gaib. Wa amilus solihat, mengamalkan amal soleh. Ya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam agar tetap kita dalam kebenaran. Kalau kita lagi ya agak menyimpang, ya agak kendor-kendor, kita akan dinasihati oleh saudara kita agar kita tetap berada dalam ya manhaj yang benar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati agar bisa bersabar. Karena selama kita hidup di dunia ini begitu banyak cobaan yang akan menimpa kita. Ya ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengatakan dirinya telah beriman padahal belum diuji? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kita agar tampak siapa yang paling bagus amalannya. Nah, di antara kerugian-kerugian yang didapatkan orang-orang yang lalai dan telah dimasuki oleh syaitan, li'annal ghaflata tamnaul insan ayyantafi'a bi ayatillah. Kenapa bisa kita menjadi orang yang merugi ketika kita lalai? Karena kelalaian itu akan menghalangi kita dari mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini sholat tapi mabuk juga. Kenapa? Kita tidak menghayati sholat kita. Kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah hafal ayatnya mungkin. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dia akan rindu untuk sholat. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin akan bertemu dengan Allah. Saya ini salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang lalai itu dia akan susah untuk khusyuk dalam salatnya. Dia mungkin salat ya, tapi lalai dari salatnya. Lalai ketika dia salat. Ya, bahkan terkadang mungkin ada yang mencari sesuatu ketika salat. Ketika takbiratul ihram, tay goncing dendero. Pas assalamualaikum warahmatullahi. Ah, ini terkadang ya kawan sekalian dibuat kita lalai oleh syaitan. Padahal Allah mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka marilah kita bermuhasabah semua kawan sekalian. Adakah di dalam satu salat kita pernah khusyuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatku dari orang-orang yang yatakabbarun, orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Kenapa? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Sebelumnya Allah mengatakan wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka sudah baca ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman. Wa iyyara sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Kalau dia sudah lihat jalan yang benar, dia tidak akan ikuti. Wa iyyara sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Namun sebaliknya, justru jalan keburukan yang dia ikuti. Telah dibutahkan. Ini jalan benar, ini jalan kebaikan. Padahal Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan manusia ada jalan fujur, keburukan, ada jalan takwa.
Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Di antara sebab ya kenapa kelalaian tersebut bisa membuat kita binasa dan rugi, li'annal ghaflata sababun littaba' ala qulubi bani Adam. Karena dengan kelalaian tersebut menyebabkan hati akan dikunci. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa sam'ihim, dan pendengarannya akan dikunci. Wa absarihim, dan penglihatannya akan dikunci. Makitai, tapi dia nama kita dia cek. Mendengar tapi tidak mendengarkan kebaikan. Dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, dikunci hatinya. Sehingga walaupun sudah dilihat semua tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja. Andartahum am lam tundirum la yu'minun. Kalian berikan peringatan atau tidak, sama saja, tidak akan beriman. Kenapa ikhwas sekalian? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Allah telah mengunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Dan Allah mengatakan, ikhwani rahimakumullah jami'an, qul ara'aitum, katakanlah bagaimana menurut kalian, in akhadallahu sam'akum, kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian, wa absarakum, mencabut penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan mengunci mati hati kalian, man ilahun ghairullah ya'tikum bih, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mengembalikan kepada kalian? Kemudian li'annal ghaflata sababun li'adzabid dunya, dan kelalaian itu di antara sebab kita akan mendapatkan azab di dunia ini. A'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fantaqamna minhum, karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Siapa itu ikhwas sekalian? Fir'aun. Fir'aun itu nanti sadar ketika sudah sakaratul maut, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun, hatta idza adarakahul gharaq, sampai ketika Firaun itu dan bala tentaranya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah mengatakan, amantu, aku telah beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, aku telah beriman bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Musa agamanya Islam. Sampai Firaun saja mengatakan, wa ana minal muslimin, sekarang saya masuk Islam, berislam, berserah diri kepada Allah. Tapi Allah katakan apa? Al-ana, baru sekarang. Ya, wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin, padahal engkau telah bermaksiat dahulu, telah melakukan kerusakan. Fal yawma nunajjika, pada hari ini kami menyelamatkan bi badanika, jasadmu, litakuna liman khalfaka ayat, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Nah ini pelajaran nih sekalian. Baik. Li'annal ghaflata sababun lidukhulin nar, kelalaian itu sebab kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannam, sungguh kami telah dara'na, kami telah mengembangkan jahannam itu, katsiran minal jinni wal ins, kami isi neraka jahannam itu dengan apa? Begitu banyak ya golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun
ada hatinya. La yafqahuna biha, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum sekalian, wajib bagi kita mentadaburi, menghayati ayat-ayat yang kita baca. Jangan sampai kita cuma baca, kita tidak menghayatinya. Al-Quran itu diturunkan untuk salah satu tujuannya untuk ditadaburi, dihayati. Tidak ada alasan untuk tidak menghayati kaum sekalian. Ada Al-Quran terjemahan, kita berusaha belajar bahasa Arab, tidak ada alasan lagi. Ada Al-Quran terjemahan kaum sekalian, kita baca dengan tadabbur. Setiap kita melewati azab, ayat tentang azab, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari azab. Ketika kita membaca tentang surga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata, punya penglihatan, tapi tidak dipakai melihat kebenaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. A'udzubillahi min dzalik. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini, kaum sekalian? Adalah bil iktsar min dzikrillah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika tadarruan wa khifatan, pada dirimu, ya, dengan melirihkannya dengan penuh tadarru', mengharapkan kepada Allah SWT dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah jami'an, Nabi Yunus alaihissalam disebutkan kalau dia tidak termasuk orang musabbihin. Di antara tafsiran ulama kita, musabbihin adalah seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang pernah mengingat Allah sebanyak-banyaknya di waktu lapang, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ikhwas sekalian, ta'arrab ilallahi fir raha, kenallah Allah di waktu kalian lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat kalian ketika waktu sempit. Jangan cuma mau kembali kepada Allah ketika waktu sempit, ingat Allah sebanyak-banyaknya, supaya lisan ini disibukkan dengan zikrullah, supaya lisan ini tidak disebutkan dengan aib manusia. Iya, sibukkan dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Kemudian di antara halnya biktinamil furas, yang menggunakan waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasihhataka qabla saqamika, sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faraghaka, waktu kosongmu, luangmu, qabla syugulik, sebelum waktu sibuk. Wa syababaka qabla haramik, waktu syabab, usia mudahmu, sebelum datang masa tua. Wa ginaka qabla faqrik, dan waktu kalian masih lapang dari sisi harta sebelum datang masa kefakiran. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sekedar lewat saja. Di antara hal agar kita tidak menjadi lalai, kawan sekalian, al-iktsar min dzikril maut, banyak-banyak ingat kematian dan kuburan. Wal qiyamah wal jannah wan nar, dan mengingat hari kiamat dan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat al maut, perbanyaklah ingat kematian, ingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Nah, ini tentang madakhilus syaitan yang ketujuh, yaitu lalai. Jangan sampai kita lalai, ikhwani rahimakumullah jami'an. Maka hendaknya kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, sungguh beruntunglah orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya pada hari kiamat istighfar yang begitu banyak. Ikhwani rahimakumullah jami'an, kalau yang punya toko misalnya,
atau tempat bisnis atau punya mungkin klinik-klinik dan sebagainya, yang di situ ada tempat orang ngantri, pasang itu stiker-stiker di dinding. Imla waqtaka bil istighfar. Iya, isilah waktu antrian Anda dengan memperbanyak istighfar. Kalau di Saudi itu kalau begitu banyak kita dapatkan, sampai dalam lift itu kita dapatkan. Ya, isilah waktu menunggu Anda dengan istighfar. Ketika kita antri di restoran, antri di rumah sakit, tulis seperti itu. Ketika ada antrian seperti itu, ingatkan tentang zikrullah. Dengan itu kita mendakwahi diri kita dan orang lain juga tentunya, tanpa secara langsung. Ingatkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan, al-madkhal ats-tsamin min madakhil syaitan lil insan al-lisan. Di antara pintu masuk syaitan yang kedelapan adalah lisan. Ya, lisan. Al-lisanu hajmuhu shaghirun. Subhanallah. Lisan ini khos kalian ukurannya kecil. Ya, lisan ini ukurannya kecil, tidak seperti tangan kita besar atau kita besar ya. Wa sya'nuhu 'azim. Kecil ukurannya tapi kedudukannya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Wa jurmuhu kabir. Kejahatannya juga sangat besar. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda dalam hadis ini, aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu dari lisannya. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu dari lisannya. Makanya hadis yang sudah sering kita dengarkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau lebih baik diam. Al-Muslim, ini sudah kita dengarkan juga kemarin malam dari Syekh ya, hadis Nabi SAW. Al-Muslim, siapa itu orang Muslim? Man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Seseorang itu dikatakan muslim, ciri-ciri muslim yang benar adalah ketika orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Inilah muslim yang benar. Ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya bertanya kepada Nabi SAW, an amalin yudkhulul jannah wa yubaidu anin nar. Ketika Muaz bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang mendekatkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Apakah aku ingin kabarkan ya untuk menunjukkan hal itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah. Aku mengatakan, kata Muaz, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Maka mengambil lidahnya dan memegang lidahnya, wa qala kuffu 'alaika hadza. Tahan lisanmu. Jadi Muaz bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan apa ya Rasulullah mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka Nabi SAW memegang lisannya, kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Tahan lisan. Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apa kami akan diazab? Kita akan diazab dengan apa yang kami katakan, ucapkan. Wa hal yukabbun nas fin nari ala wujuhim illa hasadu ala sinatihim. Apakah manusia itu dicampakkan ke dalam neraka melainkan karena lisannya? Ini jadi dosa yang sangat banyak itu dari lisan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini disebutkan idza asbaha banu Adam, ketika anak cucu Adam itu telah masuk pada waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Maka semua anggota tubuh kita ini akan tunduk kepada lisan. Fataqulu ittaqillah fina. Anggota badan ini akan mengatakan,
ittaqillah fina, bertakwalah kepada Allah dengan kami. Fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna. Kenapa? Patokan kebaikan jasad-jasad kita. Jadi semua jasad itu berkata kepada lisan, ittaqillah fina, hai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah untuk kami. Kenapa? In istaqamta, kalau kau itu lurus, wahai lisan engkau lurus, maka kami juga lurus. Wa in a'wajta ya iwajajta iwajasna, kalau engkau juga bengkok, kami juga bengkok. Nah, ini bahayanya lisan, ikhwas sekalian. Sebagai penutup, mungkin masih banyak panjang ini pembahasannya, saya hanya ingin menutup dengan hadis Nabi SAW yang mungkin sudah kita sering mendengarkan juga. Qala ya qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulana, seorang wanita, tasumun nahar, pada siang harinya sering berpuasa, wa taqumul lail, waktu malamnya diisi dengan salat malam, wa tu'dhi jiranaha, namun tetangganya tidak selamat dari lisannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar, dia di neraka. Bahaya lisan, ikhwas sekalian. Mungkin dari sisi ibadah, ada orang yang ahlu ibadah, salat lail, puasa, banyak sedekah mungkin, ya, tapi lisannya itu tidak bisa dia tahan dari menggunjing tetangganya, mengejek tetangganya dan sebagainya. Kemudian sebaliknya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fulana, seorang wanita tusalli al-maktubat, menjalankan salat 5 waktunya, wa tasaddaqu, dan juga bersedekah, wala tu'di jiranaha, namun juga dia tidak mengganggu tetangganya. Qala hiya fil jannah, dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar. Ikhwani rahimakumullah, ini untuk saya dan kepada kita semuanya. Hendaknya kita menjaga lisan kita. Dan hadisnya, di antara hadis Nabi SAW ketika ditanya, man naja, ya apakah itu kesuksesan, apa itu keselamatan ya Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat? Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Apalagi di zaman sekarang, ikhwas sekalian, tentunya tulisan ini merupakan ibarat dari lisan kita juga, yang kita share dan sebagainya. Tanamkan dalam hati kita bahwasannya setiap apa yang kita akan ucapkan Allah tahu, dan kita pikir-pikirkan apakah yang kita ucapkan ini diridhoi oleh Allah tidak atau tidak, barulah kita ucapkan. Apa yang kita sebarkan, tulis memang pada diri kita, tanamkan dalam diri kita, apakah ini hal yang akan Allah ridhoi, cintai ketika saya menulisnya, ketika saya menyebarkannya, dan bisa memberikan manfaat untuk manusia, barulah kita laksanakan, bukan justru menjadi dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita dijauhkan dari penyakit lisan ini, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.